Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu bahagia. Tetap semangat ya adik-adik. Today we are going to learn English together. In this video, we are going to discuss about our habitual activity atau yang sering kita sebut dengan kegiatan sehari-hari atau rutinitas yang sering kita lakukan. Caranya yaitu dengan menggunakan simple present tense. Barangkali ada yang sudah tahu apa simple present tense itu, adik-adik? Oke, di sini saya jelaskan bahwa simple present tense itu adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan tentang kebenaran umum atau general truth. Itu adalah fungsi yang pertama. Kebenaran umum itu kayak yang gimana? Misalnya, matahari terbit dari timur. Ada 7 hari dalam 1 minggu. Ini adalah kebenaran umum. Kemudian, di samping menyatakan general truth, simple present juga digunakan untuk menyatakan atau mengekspresikan tentang kegiatan yang sering kita kerjakan. Coba lihat contoh berikut ini. They walk. It walks. Ini sengaja memang saya kasihkan untuk contoh yang sederhana dulu. Karena simple present itu berasal dari kata simple, itu sederhana. Jadi kalimatnya hanya sederhana adik-adik. Yaitu terdiri dari subjek dan verb. They sebagai subjek and walk sebagai verb. Nah, di sini ada perbedaan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Di mana they walk itu kata kerjanya atau verbnya without s. Tapi yang kalimat kedua it walks, dia pakai s. Ini sekilas tentang simple present. Nah, sebelum masuk ke pattern kalimat simple present, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu subjek yang nanti digunakan dalam membuat kalimat simple present, adik-adik. Ini ada, jadi subjek itu nanti akan menentukan apakah verbnya nanti ditambahi s atau tanpa s. Nah, ini kita mengenal ada yang namanya first person, orang pertama. Orang pertama itu adalah orang yang berbicara. Nah, orang yang berbicara itu ada dua, I or we. Jadi dia ada I atau we. Nah, di sini dibagi. Kalau I itu adalah saya, itu adalah singular. Jadi dia tunggal. Saya itu berarti orang yang berbicara adalah tunggal, satu. Kemudian ada we, itu artinya kita. Jadi pembicara, tapi we itu berarti banyak atau plural. Dibagi seperti itu adik-adik. Jadi verbnya tanpa s. Kemudian ada second person. Second person itu adalah orang yang kita ajak bicara atau orang kedua, lawan bicara kita. You walk. Contohnya itu you walk. You bisa jadi singular, kamu satu orang. Dan you juga bisa jadi kalian atau banyak kalian semuanya. Seperti itu. Ada third person. Third person itu orang ketiga. Orang ketiga itu berarti tidak ada di dalam pembicaraan. Atau dia berada di luar pembicaraan, orang ketiga. Di antaranya adalah she, he, and it. Itu yang singular, yang tunggal. She dia perempuan, satu, he dia laki-laki. Kemudian ada orang ketiga itu yang banyak, yaitu they. Artinya mereka. Perhatikan itu ada dalam lingkaran warna merah. Kalau she walks, maka kata
kerjanya menggunakan S. He walks, it walks. Bisa juga nama orang satu misalnya. Baim walks, Aura walks. Seperti itu adik-adik. Kemudian dalam bahasa Inggris itu adik-adik harus tahu kalau kalimat itu ada yang positif, negatif, dan juga interrogatif. Di video kali ini adik-adik akan belajar not only positive sentence but also negative and interrogative. Jadi adik-adik di video ini akan mendapatkan 3 kalimat tersebut. Jadi ini memang dasar yang saya kasihkan buat adik-adik untuk pembelajaran lebih lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang positive sentence. Contoh yang kita diskusikan di video ini memang saya buat sangat sederhana sekali agar adik-adik mudah memahaminya. Nanti kalau sudah bisa tinggal kalian praktekkan sendiri. Kalau sudah paham nanti silakan silakan membuat contoh atau praktis sendiri di rumah. Oke, positive sentence itu ada I drink milk. I drink milk. We drink milk. You drink milk. They drink milk. Perhatikan adik-adik, kata kerjanya semuanya menggunakan main verb atau kata kerja aslinya. Belum ada tambahan s atau es. Ketika subjeknya itu apa? I, we, you, they plus main verb. Kemudian kelompok yang B adalah third person tadi, subjek yang orang ketiga. Di antaranya apa adik-adik? She drinks milk, itu ada she. Maka dia kata kerjanya ditambahi dengan s. He drink milks, it drink milks. Jadi she, he sama it plus main verb, tetapi kata kerjanya ditambah dengan s atau es. Loh, ini kok hanya s saja? Kebetulan karena dia berakhiran k untuk kata kerjanya, maka hanya dikasih tambahan s saja. Nanti untuk tambahan es atau tambahan s nanti akan ada bahasan tersendiri, ada video tersendiri. Karena simple present itu dipakai untuk menyatakan kegiatan yang berulang-ulang atau kebiasaan, maka time signal yang dipakai itu diantaranya memakai every, adik-adik. Every itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah setiap. Jadi menunjukkan bahwa kegiatan itu berulang-ulang atau pengulangan dari suatu kegiatan atau pekerjaan. Example-nya, I eat lunch every afternoon. Eat-nya ya, verb eat without s karena subjeknya I. I eat lunch every afternoon. Every itu juga bisa diikuti dengan hari. Baim drives to work every day. Baim drives to work every Sunday, every Thursday, every Friday. Bisa diikuti dengan hari untuk every. We get up every morning. We study every night. Jadi we get up, we study without s. Kata kerjanya tidak ada s karena we. Aura calls Baim every weekend. Aura calls, ya, call-nya pakai s adik-adik karena subjeknya aura. Aura masuk apa? Si. Jadi habit, kebiasaan, itu sama dengan usual activities, aktivitas sehari-hari atau kebiasaan, daily activity, sama dengan seperti itu adik-adik. Oke, let's practice together. Jadi coba kita latihan
untuk menunjukkan, untuk melihat apakah adik-adik sudah paham atau belum. We blah 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 television every day. We something something television every day. Jadi blah 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 bisa diganti dengan something something ya. Kira-kira apa ini verb yang dibutuhkan dek? Watch or watches? Karena we itu kelompoknya a, you, we, they, maka verbnya tanpa s. The verb is without s. Isinya adalah watch. We watch television every day. Okay, the following example. He bla 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 television every day. Nah, sekarang subjeknya saya ganti dengan he. Kalau he berarti kata kerjanya apa adik-adik? Harus ada tambahan s atau es. Jawabannya adalah the answer is he watches television every day. Following. We blah 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 lunch at 12. Apa adik-adik isinya? We eat. Aura blah 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 a walk in the morning. Take or takes? Aura sama dengan C. The answer is takes. Aura takes a walk in the morning. My friend her house every day. My friend, teman saya. Berapa ini temannya? Karena kata benda tanpa S itu berarti itu tunggal. My friend, teman satu, teman saya. Cewek atau cowok? Bisa cewek, bisa cowok. Tapi karena ini ada her house, kudanya dia perempuan, maka otomatis ini temannya adalah cewek. My friend, right or rides? Okay, the answer is rides her horse every day. My friend rides her horse every day. Okay, next question. My friends their horse every day. Nah, dia tadi adik. Di sini friends-nya ada S-nya ya, friends. Maka dia jamak sama dengan teman-teman atau mereka ya. Maka verbnya ada S atau enggak ada adik? Verbnya tanpa S. Berarti my friends ride their horse every day. Now we come to negative sentence. Kalimat negatif itu adalah kalimat pengingkaran adik-adik atau tidak dalam bahasa Indonesia. Contohnya, I do not drink milk. Saya tidak minum susu. Kenapa kalimatnya harus ada tambahan do? Kenapa tidak langsung dimasukkan saja not? Yang artinya not itu kan tidak. Karena not itu biasanya tidak bisa berdiri sendiri adik-adik. Not biasanya didahului oleh auxiliary verb atau to be. Karena kita lagi belajar simple present, maka auxiliary atau kata bantunya menggunakan do atau does adik-adik. Jadi auxiliary atau kata bantunya dalam simple present yang dipakai adalah do atau does, menyesuaikan dengan apa? Dengan subjeknya. Itu ada example-nya, I do not drink milk. Karena I pakai do not. We do not drink milk. You do not drink milk. They do not drink milk. Jadi untuk I, we, you, they, maka untuk membuat kalimat negatif ditambah auxiliary apa dek? Do not atau kata bantunya pakai do not. Ingat-ingat ya adik-adik. She does not drink milk. Nah, ini kelompoknya yang orang ketiga, tunggal. She does not drink milk. Dia pakai does dek. Kalau sudah ada does, kata kerjanya kembali ke verb aslinya. Tidak boleh ada S-nya lagi. Karena S-nya sudah ikut ke depan, yaitu ikut does. She does not drink milk. He does not drink milk. It does not drink milk. Jadi kalau subjeknya she, he, sama it, maka untuk membuat kalimat negatif,
pakai does not plus main verb. Ingat verbnya kembali ke verb aslinya. Tahu verb 1. I don't drink milk. They don't go to the lake. Itu sama dengan apa, Dek? Don't itu sama dengan do not. Jadi don't itu sama dengan do not. Itu namanya contraction atau disingkat. Bagaimana kalau does not? Does not bisa dinyatakan dengan doesn't. He doesn't drink milk sama dengan he does not drink milk. Jack doesn't like dog. Does not sama dengan doesn't. Now let's practice together. This baby something with me. This baby bla 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 with me. Itu ada misalnya smile sama not. Kalau soal bahasa Inggris itu biasanya kalau ada kata kerja, koma atau kata kerja kemudian sama not itu berarti dia menyatakan untuk kalimat negatif adik-adik. This baby berarti satu ya. Satu berarti pakai do atau does? Oke. Kalau satu itu berarti pakai does. Berarti isinya apa adik-adik kira-kira? This baby doesn't smile with me. Atau does not smile with me. Smile-nya without S. We bla 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 popcorn. Ada like sama not. Berarti kita tidak suka popcorn. We berarti auxiliary-nya do atau does? Do ya. We don't like popcorn atau we do not like popcorn. Aura bla 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 English. Ada study sama not. Aura apa ada isinya? Aura doesn't study English. Nah, coba ini ada contoh lagi. Sometimes I bla 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 dan bla 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 my cat, my husband bla bla bla. Coba yang biru isikan di warna biru, yang ungu di warna ungu. Sometimes I pakai don't apa doesn't? Oke. Pasti pakai apa, Dek? I don't. Kemudian feed itu memberi makan, jump lompat, run itu berlari, speak berbicara. My cat kucing saya berarti memberi makan. Kadang-kadang saya tidak. Sometimes I don't apa deh? Feed my cat. Jadi my husband apa isinya kira-kira? My husband memberi makan her kembali ke cat. My husband feed apa feeds? Karena my husband itu he, maka kata kerjanya harus pakai S. My husband feeds her. She. Ayo, apa itu kira-kira? She doesn't. Fast itu cepat. Yang berhubungan dengan cepat itu apa? Ada sit, ada need, ada like, ada run. Berarti apa deh? Isinya run. Pakai S apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena sudah ada doesn't. Berarti isinya adalah she doesn't run fast at the gym. She gets tired. She gets get-nya pakai S karena si ya kata kerjanya. They are good cook. They don't. They don't apa? Feed jump karena dia betul-betul hebat, berarti dia tidak perlu bantuan apa? Need. They don't need help. Oke. Negatif sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke interrogative atau yes no question. Apa itu interrogative atau yes no question? Itu kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya, tetapi jawabannya hanya yes atau no saja. Karena ada kalimat tanya itu yang pakai where, when, why, how, dan lain-lain. Kalau seperti when, maka jawabannya harus dijawab dengan waktu. Kalau pertanyaannya dengan how, berarti cara. Tapi kalau interrogatif itu
Jawabannya hanya yes sama no saja adik-adik. Nah, untuk membuat kalimat interrogatif mudah. Untuk membuat kalimat interrogatif itu adik-adik cukup menaruh auxiliary. Ya, dalam bahasa Inggris itu kalau interrogatif itu menaruh auxiliary atau meletakkan auxiliary atau to be di awal kalimat. Kebetulan karena ini adalah simple present, maka auxiliary-nya adalah do atau does ditaruh di depan kalimat. Maka itu sudah menjadi kalimat interrogatif yang dalam bahasa Indonesia artinya apa? Apakah? Seperti itu adik-adik. Mudah untuk membuat kalimat interrogatif. Itu yang ada di contoh, does he go to school? Kenapa pakai does? Karena he. Kalau saya ganti he-nya dengan you gimana? Ganti aja auxiliary-nya. Apa? Do you. Do you go to school? Do they go to school? Does Anton go to school? Nah, seperti itu adik-adik. Jadi polanya untuk membuat kalimat negatif itu auxiliary do atau does plus subject plus main verb. Do I like salad? Nah, ini question form ini sama, yang biru itu sebenarnya sama dengan atasnya ya. Jadi dia pakai auxiliary ditaruh di depan, kemudian subject, kemudian main verb. Do I like salad? Do you like salad? Nah, karena you. Do we like salad? Karena we maka pakai do. Do they like salad? Does she like salad? Does he like salad? Does it look good? Do I look good? Does she look good? Jadi seperti itu adik-adik untuk membuat kalimat interrogatif. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah apa? Apakah? Apakah saya nampak keren misalnya? Do I look great? Atau does she look beautiful? Apakah dia kelihatan cantik? Nah, itu apakah? Jawabannya pasti hanya kalau enggak tidak ya, ya. Seperti itu. Nah, nih. Jadi dia hanya perlu short answer, jawaban pendek aja. Do you like ice cream? Yes, I do. Oh iya, saya suka. No, I don't. Oh, enggak, saya tidak suka. Does Max like ice cream? Yes, he does. Ya, dia suka. No, he does not. Seperti itu adik-adik. Oke, jadi di video ini adik-adik sudah mempelajari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif secara keseluruhan. Semoga apa yang kita diskusikan dan kita pelajari bersama di video ini bisa membawa kebaikan, pemahaman, serta bermanfaat buat adik-adik semuanya. Jangan lupa di like jika adik-adik suka dan subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Untuk video selanjutnya akan kita bahas time signal atau keterangan waktu apa saja yang biasa dipakai dalam kalimat simple present. Saya tunggu komennya ya untuk diskusi atau pertanyaan lebih lanjut atau request materi yang adik-adik inginkan. Thank you.